Napas, denyut nadi, dan gelombang otak sudah berhenti. Kaiju telah dikalahkan. Ya, berhasil. Kita berhasil. Bagus. Prototipe roket penembus zirah anti kaiju kita berhasil. Umat manusia akhirnya bisa membalas. Masih tidak ada panggilan untuk kita. Itu bagus kan? Manusia bisa mengalahkan kaiju sendiri. Alat baru NDF. Apa profesor yang menciptakannya? Aku tidak ada kaitannya dengan itu, tapi aku pernah mendengar soal itu. Jadi mereka benar-benar menggunakannya. Tapi aku punya firasat buruk. Apa sasarannya? Apa kita bisa memprediksi apa yang dia incar? Dia tidak menyakiti makhluk ataupun gedung yang ada di sekitarnya. Ini hasil pemindaian dari tim D. Hah? Tidak ada napas, denyut nadi atau gelombang otak. Apa yang terjadi di sini? Artinya, secara biologis, kaiju itu sudah tiada. Dia bisa bergerak setelah tiada. Tapi itu tidak mungkin. Apa yang terjadi? Kami sudah menghabisi kaiju itu. Mungkin ada parameter yang belum kita perhitungkan. Maaf, saat ini kami belum bisa bantu. Tidak. Kaiju adalah makhluk yang tidak dikenal. Kami tetap mengandalkan analisis kalian. Kami akan terus berusaha. makhluk yang sudah tidak bergerak. Apa teori yang mungkin? Apa dia pura-pura tiada? Itu tidak mungkin. Pemindaian menunjukkan bahwa hanya tanda permukaan yang aktif. Kaiju itu sendiri tidak punya tanda kehidupan apapun. Apa kaiju itu benar-benar bergerak? Apa? Maksudku, mungkin mayat kaiju itu digerakkan oleh sesuatu. Lewat suatu cara, organisme lain mengendalikan mayat kaiju. Itu masuk akal. Kerja bagus, Profesor Kaiju.
makhluk itu memberiku firasat yang buruk. Serangga dan bakteri tertentu bisa mengendalikan inangnya. Kalau begitu, Ya, bagaimana organisme itu mendapatkan kendali? Mungkinkah makhluk itu sudah mengendalikannya? tapi semua tanda vital Kaiju telah dicatat sebelum NDF bisa mengalahkannya. Jadi ada sesuatu yang menempel setelah Kaiju itu dikalahkan? Hal itu tidak pernah terjadi dengan Kaiju sebelumnya. Ya, biasanya maksudku Ultraman Omega mengalahkan mereka dengan sinarnya. Mengalahkan mereka? Mungkin jawabannya ada dalam metodenya. Maksudmu? Maksudku, perbedaan terbesar dengan Kaiju ini adalah NDF yang menjatuhkannya. Analisis prototipe roket penembus zirah anti Kaiju kami. Iya. Sepertinya kami tidak bisa merahasiakan apapun darimu. Kami menggunakan taring seekor Kaiju sebagai penembus inti roket. Dari mana? Apa Profesor tahu tanah beku abadi di Gunung Kosetsu Hokkaido? Tanah beku abadi. Aku dengar tanah beku abadi itu mencair dan kita menemukan taring dan tulang Kaiju purba di sana. Bukankah itu digali untuk penelitian? Taring Kaiju purba itu sangat keras dan padat. NDF memanfaatkannya untuk menciptakan contoh roket anti Kaiju hari ini. Bagaimana jika ada sesuatu di dalam taring itu yang mengendalikan mayat Kaiju? Apa? Itu tidak mungkin. Tapi itulah prediksi unitku. Lihat ini, jamur lendir yang tidak dikenal terdeteksi ada di taring Kaiju purba itu. Jamur lendir, maksudmu makhluk lengket dan berendir? Benar, bukan tumbuhan ataupun hewan, tapi sejenis amuba. Dan mereka sudah ada di muka bumi jauh sebelum manusia ada di muka bumi. Makhluk itu Edomaphila. Edomaphila. Oke, kita akan menyebutnya dengan nama itu. Kita harus mengungkap ekologi Edomaphila dan menemukan cara untuk menyingkirkannya. Tapi kenapa jamur lendir itu menempel di mayat Kaiju? Iya, jamur lendir biasanya melarutkan bangkai. Jamur lendir yang melarutkan Kaiju. Jadi, Edomaphila hanya melarutkan Kaiju itu saja? Tidak begitu. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku setuju dengan Sorato. Jamur lendir biasa tidak mengendalikan mayat. Tujuannya pasti bukan hanya untuk mencernahnya. Kalau begitu, kita harus menyingkirkannya dengan cepat. Jamur lendir hanya bertambah banyak jika kau memotongnya, tapi api menyakiti mereka. Tidak, itu tidak akan berhasil. Kau benar, roket itu mencapai suhu 1000 derajat Celcius saat menembus kulit Kaiju. Edomaphila pasti tahan panas. Kalau begitu sekarang, kita dalam masalah. Apa yang kita lakukan? Dia memakan listrik. Itu dia. Dia mencoba untuk berkembang biak. Dia menggunakan mayat Kaiju untuk mendapatkan makanan berikutnya. Ada apa, hah? Di sini. Ini di jalur Edomaphila. Mayat Grime disimpan di fasilitas penelitian di Hachikawa. Grime? Mereka menyimpan mayatnya, hah? Iya, untuk tujuan penelitian. Jika Grime dihidupkan kembali, itu akan menyebabkan kehancuran besar. Dan ini tidak akan berakhir di situ. Jika kita tidak menghancurkannya, Edomaphila akan menghidupkan kembali lebih banyak Kaiju dan menjadi tidak terkendali. Mari kita berpencar. Aku akan memeriksa tanah beku abadi. Kalian pergi ke TKP. Sayuki, aku ikut denganmu. Apa? Hei. Apa yang akan bisa kulakukan tanpamu, ha? Berubah menjadi besar saja tidak akan cukup. Aku punya firasat yang buruk. Aku perlu mengingat lebih banyak lagi. Tidak apa-apa kan? Oke, percayalah pada instingmu.
Aku dan Sorato akan ke Tanah Beku Abadi. Kalian berdua akan membantu NDF. Ayo, unit UTA beraksi. Warga sipil sekitar telah dievakuasi. Kami sudah meminta tangki nitrogen cair. Itu akan membekukan Edomavilla? Iya, menurut simulasi pembekuan yang paling efektif. Bergabunglah dengan tim D dan jaga Graham dan fasilitas. Kami akan tetap di sini dan menahan Edomavilla dengan nitrogen cair. Tapi kami belum menganalisis Edomavilla Tidak sepenuhnya. apa-apa, kita melakukan yang perlu dilakukan. Ini tugas kami. Selesaikan analisismu tentang Edomavilla selama kami menahannya. Edomavilla mendekat! Ledakan tangki nitrogen cair. Diledakkan! Terus ledakan tangki-tangkinya. Tahan dia selama mungkin. Siap! Tanda yang sama. Ini fosil Edomavilla. Benar. Semuanya sudah tiada. Tapi Edomavilla yang mengendalikan mayat kaiju tidak bisa dihancurkan dengan serangan apapun. Itu sebabnya mereka menghancurkan bumi 10 juta tahun yang lalu dan menghancurkan ekologinya. Kau bicara seperti melihatnya sendiri. Oh, tidak. Aku tidak melihatnya. Hanya catatannya. Catatan? Di mana ya? Kau bertanya padaku. Kalau begitu, zaman es yang telah menghentikan mereka. Bekukan kaiju dan Edomavilla. Itu saja. Tanah Beku Abadi telah menyegel mereka. Tapi es di Kutub Utara semakin berkurang selama 30 tahun terakhir. Artinya? Walaupun dibekukan, pada akhirnya mereka akan kembali. Kita mungkin tidak bisa melenyapkan Edomavilla sepenuhnya. Apa kau menyerah? Hanya setelah tidak ada pilihan lain. Aku akan membantumu. Nah, tentu saja. Mari kita berpikir dan menemukan cara untuk melenyapkannya. Apa Graham sudah siap untuk dipindahkan? Kami sudah mengamankannya dengan kabel, tapi transportasinya belum datang. Kita kehabisan waktu. Evakuasi ke City. Tapi Edomavilla akan mendapatkan Graham! Atasanku sedang berpikir untuk menggunakan roket prototype. Tapi itu Itu satu-satunya cara untuk menghentikan kaiju walau untuk sementara. Profesor Uta dan Sorato akan menemukan cara untuk menghabisinya. Kami akan tetap berada di sini dan mencari jalan untuk memindahkan Graham. Aku akan meminta atasanku untuk mempertimbangkan keputusan mereka. Ayo. Aku mengerti apa yang Pak Taira katakan tadi. Jadi sekarang aku akan melakukan apa yang harus kulakukan. Hati-hati di luar sana. Aku tahu. Terus berkomunikasi dengan Profesor ya. Rekines! Edomavilla ditaring kaiju purba itu bertahan hidup. Tapi semua Edomavilla di sini tiada dan menjadi fosil. Membekukan mereka saja tidak cukup. Apa bedanya? Edomavilla sudah mencapai fasilitas. Rekines saat ini sedang berusaha melawannya, tapi dia kewalahan. Kose.
Sorato. Semoga berhasil. Itu dia, angin dan langit. Kosei, dengarkan aku. Kaiju yang mengendalikan fenomena alam, Topan. Gunakan angin. Giliranmu sekarang. Valgenes! Sorato! Angin! Jaringan yang kelembabannya terkuras oleh angin tidak akan hidup kembali. Kelemahan Edomavilla adalah Tempat yang beku dan kering. Kemana Omega membawa Edomavilla? Ke tempat di mana semua kelembapan terkuras dan semuanya membeku. Luar angkasa.
semua roket prototipe akan dibongkar. Taring dan tulang kaiju purba yang digali akan disegel. Dan kita sudah berusaha. Umat manusia mencari cara untuk menghadapi kaiju sendiri. Tapi hasilnya, kita malah menciptakan kaiju sendiri. Tetap saja, jika umat manusia berusaha melindungi diri sendiri, itu bukan kesalahan. Apa kau masih akan membantu KSCT? Tentu saja. Profesor Kaiju dan penjinak Kaiju. Kalian berdua adalah tim yang bagus. Penjinak kaiju? Tapi Jangan sembunyi lagi. Kau juga tahu kan ayumu? Profesor, Aku diam-diam mengirim drone penelitian saat kalian melawan Zofaras. jadi Profesor memasukkan Kosei ke dalam tim untuk melindungi rahasianya? Kalian bertiga sangat ceroboh. Mulai sekarang aku akan mengurus semuanya. baiklah. Kalau begitu, Profesor bisa menggunakan kekuatanku. Tidak, justru sebaliknya. Kekuatan itu adalah pilihan terakhir. Jangan digunakan sembarangan. Bumi seharusnya dilindungi oleh penduduk bumi. Bumi seharusnya dilindungi oleh penduduk bumi. Ya, aku juga akan membantu. Baiklah, aku yang traktir makan malam hari ini. Kalian semua sudah bekerja keras. Ya. Ayo kita pergi. Ayo. Aku mau Ya, apa Itu enak sekali. Why don't you believe in me? 見ていた以上にここにいる意味に君を感じたい強く響かせようもう決して失わない記憶よりも確かなんだ導いたシャイニー Kucing liar dengan kalung. Aku rasa sudah ada yang memeliharanya. Itu bagus. Tapi aku penasaran, apa kucing itu suka jadi peliharaan? Jadi lain kali di Ultraman Omega, rumah Barrosa. Jika pemilik dan hewan peliharaan hidup bahagia, itu hasil yang terbaik. Benar. Ya. Why don't you believe